Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Sari dengan NIM 21044111471 dari kelas 1K Informatika. Di video ini saya akan melaksanakan UAS pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Adapun pertanyaan pertama yaitu, Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama bangsa Indonesia, sekaligus penggerak perjuangan bangsa Indonesia pada masa kolonialisme. Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Jawabannya yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, artinya Pancasila menjadi alas berdirinya bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila sebagai pandangan hidup, artinya Pancasila sebagai wawasan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, artinya Pancasila adalah hasil renungan dari pemikiran masyarakat Indonesia. Kemudian Pancasila adalah Pancasila merupakan sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, artinya segala peraturan atau hukum yang ada di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Noto Nagoro, Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarki dan berbentuk piramida. Jelaskan mengenai hal tersebut. Jawabannya yaitu, secara singkat, uraian Noto Nagoro dapat diartikan bahwa tiap sila di muka sila lainnya merupakan basis atau pokok pangkalnya, dan tiap sila merupakan pengkhususan dari sila di mukanya. Pada sila pertama meliputi dan menjamin isi dari sila 2, 3, 4, dan 5. Begitu pula dengan sila-sila berikutnya saling berkaitan erat dan menjiwai satu sama yang lainnya. Kemudian pertanyaan nomor 3, jelaskan pendapat Anda mengenai keterkaitan antara sila dalam Pancasila. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan. Masyarakat menjalankan perintah agama, kemudian menjadikan agama sebagai basis untuk membangun persatuan. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya setiap manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, artinya persatuan yang dimiliki Indonesia didasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengambilan keputusan dilandasi dengan nilai-nilai religius. Sila kelima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu terciptanya suatu keadilan harus disertai atas ketuhanan yang berkemanusiaan. Kemudian pertanyaan nomor 4, menurut Anda apa yang membuat Pancasila dapat diterima di tengah banyaknya keragaman atau perbedaan yang ada di Indonesia? Menurut saya, karena Pancasila bisa menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia di bawah panji Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila itu sudah final sebagai ideologi dan jalan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian pertanyaan nomor 5, jelaskan makna masing-masing sila dalam Pancasila. Sila pertama memiliki makna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beragam agama dapat hidup berdampingan secara damai. Sila kedua memiliki makna setiap manusia setara, sejajar, dan mengutamakan kebenaran serta keadilan. Sila ketiga memiliki makna bahwa persatuan dan kesatuan yang dimiliki bangsa Indonesia sangatlah berperan penting dalam keutuhan bangsa Indonesia.
Sila keempat memiliki makna bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sila kelima memiliki makna mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, kemudian selalu bersikap adil. Kemudian pertanyaan nomor 6, sebutkan dan jelaskan 2 contoh pengamalan setiap sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, sila pertama yaitu saling menghormati antar manusia, kemudian tidak memaksakan agama pada orang lain. Sila kedua yaitu tidak membeda-bedakan sesama manusia, kemudian tidak melecehkan manusia karena alasan apapun. Sila ketiga yaitu mengutamakan kerukunan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi. Kemudian mencintai tanah air yaitu membeli produk-produk dalam negeri. Kemudian sila keempat yaitu mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Kemudian sila kelima yaitu contohnya berbuat adil pada siapapun tanpa memandang ras, yaitu diantaranya warna kulit, suku, agama, dan budaya. Kemudian menghargai hasil karya orang lain. Kemudian pertanyaan nomor 7, jelaskan pendapat Anda mengenai pentingnya merawat nilai-nilai persatuan di Indonesia. Menurut saya, pentingnya merawat nilai-nilai Pancasila di Indonesia agar masyarakat Indonesia tidak mudah terpecah belah dan selalu mengutamakan kepentingan negara. Kemudian pertanyaan nomor 8, menurut pandangan Anda, apa kaitan antara pembangunan di suatu negara dengan ideologi yang dianut negaranya? Menurut saya, pembangunan di suatu negara harus sesuai dengan ideologi negaranya karena ideologi yang dianut negara tersebut merupakan pedoman hidup bagi negara tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 9, jelaskan pandangan Anda mengenai kiat-kiat yang perlu dilakukan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Jawaban saya yaitu yang pertama, ketika ada kegiatan keagamaan yang lain kita harus saling menghormati, tidak mengganggu kegiatan agama tersebut. Kemudian ketika ada kegiatan di kampus, sebisa mungkin kita ikut membantu kegiatan tersebut. Kemudian ketika ada teman kita untuk meminta tolong, kita harus sebisa mungkin menolong teman tersebut. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.